Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel bersama dengan saya tetamu istimewa yaitu Abang Askalani Studio, guys. Askalani Studio, guys. Ya, apa kabar Bang? Oke, sehat alhamdulillah. Bang Tengku oke kah? Alhamdulillah. Wih, lama kita tidak dapat bersama-sama ya Bang buat reaksi tentang sepak bola. Iya, jadi hari ini bisa kita buat reaksi tentang sepak bola ini. Sebab minggu depan akan bermula sudah Piala AFF. Ini piala yang berprestis juga ini. Oh, oke Bang. Jadi selama berapa bulan macam slow ya cerita bola sepak nih. Iya. Jadi saya pun tidaklah banyak react tentang bola sepak. Jadi apa pandangan Abang tentang sepak bola untuk akan datang nih tentang Piala AFF? Jadi minggu depan akan bermula pada 9 Desember, guys. Piala AFF akan bermula ke semua timnas di Asia Tenggara ini akan berentak ya dalam kumpulan E dan juga kumpulan B. Indonesia dalam kumpulan B bersama dengan Vietnam, bersama dengan Kamboja, dengan Myanmar. Itu merupakan saingan kepada Indonesia adalah Vietnam dan Thailand. Jadi sangat seru pada tahun ini. Sebab Indonesia ditargetkan oleh Sinteyong menjadi juara. Jadi semua pemain mereka telah berkumpul. Pemain berpengalaman dari luar negeri, pemain lokal dan juga pemain naturalisasi. Mantap naturalisasi ya, yang bercampur lah. Iya. Oke, jadi Bang, kalau sekarang nih musim AFF ya, Piala AFF. Untuk Piala U20 itu bila ya Bang? Piala Dunia U20 akan dilangsungkan pada Mei tahun depan di Indonesia, menjadi tuan rumahnya. Indonesia tuan rumah. Di Indonesia tuan rumahnya. Wah, ini pasti seru guys. Kalau Indonesia menjadi tuan rumah, saya rasa Bang, memang cocok sangat sebab Indonesia sudah ramai ya. Dia punya penyokong dan juga potensi untuk stadion-stadion itu penuh. Memang akan full, insya Allah. Kalau Piala Dunia, apalagi Piala Dunia. Jadi Indonesia pasti akan menggunakan medan itu untuk menampilkan bahwa mereka ini sebenarnya pencinta, penggemar sepak bola nanti. Mantap. Tapi saya nampak Bang, memang kalau Indonesia supporternya sungguh luar biasa ya. Memang luar biasa. Fanatik kepada sepak bola itu, cintanya kepada sepak bola itu sangat mendalam dan inginkan kejuaraan piala nanti. Dorang punya sokongan nih, support ini ya, luar biasa. Memang sangat luar biasa. Kalau tengok stadion-stadionnya, kalau di Indonesia memang full guys. Full. Jadi bersempena dengan Piala Dunia U20 nanti. tahun hadapan, saya ingin melihat sendiri bersama Abang Aska ya. Bagaimana dia punya situasi ya. Suasana Piala Dunia. Indonesia akan jadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 Bang. U20. Jadi Bang, ada satu cerita nih guys. Guys pula. Jadi Bang, ada satu cerita nih, berita terbaru ya, perkabaran dari AFF. Jadi di sini ada satu tajuk, semuanya bisa bahagia. Yang mana 4 kabar baik sekaligus soal timnas Indonesia jelang Piala AFF Senior 2022. Jadi guys, ayo kita tengok dulu Bang. Apa berita baik ini? Itu yang saya mau tahu. Kita tengok dulu apa dia punya perkabaran yang membuatkan semua bahagia nih. Jadi kita tonton sekejap cuplikan video nih. Jom. Ditarik juga ini Witan nih. Witan tadi tuh. Witan Sulaiman. Channel ini dulu supaya subscribe ya guys. Timnas Timnas Garuda Tim kan? Iya, Timnas Garuda Tim. Kepada kalian yang menonton, subscribe. 4 kabar baik di Timnas Indonesia terbaru hari ini. Tonton video ini sampai habis karena ada info yang bagus untuk Timnas. Kabar baik yang pertama, terbaru pelatih Thailand pasrah hadapi timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Thailand pun pasalnya ada beberapa pemain kunci skuad Gajah Perang yang absen pada Piala AFF edisi kali ini. Absen. Ada beberapa pemain yang kurang baik untuk timnas Thailand. Terkait kondisi timnya, Alexandre Polking mengakui jika mereka kesulitan dalam pemanggilan pemain ke timnas Thailand.
Beberapa klub menolak mengirimkan pemainnya karena Piala AFF bukan Lebih merupakan kurang agenda dorong FIFA. dengan Malaysia nih. Kabar Banyak baik yang absen. kedua, Jordi Amat Oh, sebut Jordi. skuad Garuda mengerikan Jordi optimistis. Dengan skuad mentereng yang dari bermaterikan mana, Bang? pemain Jordi muda Amat? dan berpengalaman. Bekas pemain di Spanyol. Spesialis back tengah ini optimistis skuad Garuda bisa berbicara banyak Tapi dan sekarang dia main mendapatkan di hasil JDT terbaik. di Malaysia. Kami optimistis bisa memenangkan turnamen itu. Kami punya pemain yang sangat kuat, juga dengan staf dan pelatih. Kita akan melakukan yang terbaik bersama-sama, katanya. Kabar Makin baik yang mantap nih ketiga, Indonesia. media Oh, ini. Malaysia sebut Malaysia. negaranya wajib mencontoh kebijakan timnas Indonesia untuk mendorong Wow. pemainnya ke luar negeri. Menurut Nah, media itulah Malaysia, macam Indonesia. Harimau Malaya, negara-negara Banyak main ASEAN luar negeri. wajib meniru kebijakan Jepang dan Korea Selatan yang mendukung pemain mereka berkarir ke luar negeri. Seharusnya negara-negara ASEAN mengambil contoh dari tindakan berani klub di Jepang dan Korea Selatan untuk melepaskan pemain-pemainnya berkelana ke luar negeri. Tulis Harimau Malaya. Harimau Malaya pun menunjuk 2 negara ASEAN yang Kim mulai Pan-gun. berhasil untuk mengekspor ini. talenta mereka ke luar Nah, negeri. jurulatih pelatih dari Negara tersebut Korea juga nih. Jadi Indonesia, Korea, Korea. Malaysia pun Korea. Korea. Dorang dengar kabar dorang ni macam satu guru kah? Iya. Ya. Sama. Dia Oh. punya Coach dulu masa tu. Setelah Thailand di Korea. dan Indonesia. Oh. Kabar baik Vietnam yang pun. keempat. Nah ini dari Media Korea juga. Vietnam sebut Wow, timnas Sang Indonesia Ho. rugi besar Tiga-tiga karena nih. hal ini. Itulah Pendapat soal Vietnam, absennya Dimas Derajat tersebut Indonesia, datang Malaysia. dari media asal Vietnam Sengit. tahun 247. Wow. Apa Semua yang Korea diutarakan pelatih di dorang. tahun 247 bukannya tanpa alasan. Seperti yang diketahui, performa Dimas Derajat kini sedang bagus-bagusnya. Absennya Dimas Derajat tentu akan menjadi kerugian Padu besar juga ini. bagi Indonesia. Pak Sang Ho ini Tulis nih. tahun 247. Striker muda tersebut Oh. belakangan mendapat banyak kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong. Vietnam ini terlalu Shin polos, Tae-yong. padahal Indonesia sudah punya Tadi apa nih? gantinya di Thailand? Spasojevic. Yang itu Vietnam, Oh, Vietnam, punya Vietnam. pelatih tuh. Oke guys. Jadi demikianlah tadi tentang kabar bahagia ya Kabar untuk bahagia. peminat-peminat Ya, sepak bola di tanah Indonesia. air khususnya di Indonesia untuk Piala AFF Senior. Saya ingat yang dari Vietnam doh, dia selalu pergi ke piala-piala walaupun bukan dia punya Ya, dia mau lihat strategi Iya, pasukan lain. itu. Nah, itu. Nah, jadi ada 4 ini kabar baik Bang untuk pasukan timnas Indonesia nih. Jadi apa komen Abang? Pertamanya sebenarnya Indonesia ini sekarang yang paling terkuat di Asia Tenggara ini. Karena mereka memiliki ada lebih kurang 4 atau 5 pemain keturunan yang semua berpengalaman. Macam tadi Jordi Amat, dia main di Spanyol, kemudian Sandy Walsh main di Eropa, ada Elkin Bagot lagi sekarang main Liga Inggris, ada lagi Spasojevic, ini pencetak gol terbanyak Liga Indonesia. Wih, Jadi ini sekarang naturalisasinya lengkap untuk Indonesia, ada main di bagian pertahanan, ada bagian tengah, bagian penyerang ada, lengkap semua. Wow. Dan Indonesia ada 4 pemain yang bermain di luar negeri. Asnawi Mangku Alam main di Korea akan balik. Artama Farhan main di Jepang akan balik. Kemudian ada lagi main di Slovakia Egy Maulana dengan Witan Sulaiman. Jadi ini semua pengalaman telah bergabung dengan pemain-pemain lokal nanti. Semua boleh main di semua posisi dan boleh mencetak gol. Itu sepatutnya yang perlu dicontohi Ya, kan. itu tadi dia cakap Malaysia tuh. Malaysia perlu Perlu contohi. mencontohi. Apa dia kena keluar main Kena dari keluar main di luar negeri. Oh, Sebab Malaysia punya pemain, kebanyakannya main di Liga Malaysia. Liga Malaysia. Hanya beberapa orang yang main di luar negeri. Itu pun pemain-pemain muda macam Lukmanul Hakim. Tapi Piala AFF ini Lukman tidak dapat dilepaskan oleh klubnya. Begitu. Jadi rugi juga lah. Gitu. Hmm. Jadi apapun moga Indonesia dapat terus sukses dan juga semoga negara Malaysia ya pemain-pemain pasukan Harimau Malaya juga dapat sama-sama juga seiring dengan pasukan timnas Indonesia. Bila kita tengok telah terbukti ya Bang untuk pasukan timnas Indonesia ni maju ke hadapan lah kan. Di bawah kendalian Sinteyong ini sejak 2 tahun lepas ya. Dari tahun 2020 sampailah sekarang ini baru 2 tahun bah. 2 tahun. Sinteyong pegang, Indonesia melonjak begitu tinggi sepak bolanya. Ternyata Piala Dunia pun nanti Indonesia ada, U20 itu. Piala Asia bawah 20 Indonesia pun ada. Ada juga. Senior Piala Asia Indonesia pun ada. Sebelum ini tidak pernah Indonesia masuk ini Piala Asia ini. Iya. Tetapi hasil dari Sinteyong punya asuhan didikan bisa
Bisa. Indonesia bergerak maju sepak bolanya. Masuk. Jadi kalau kita tengok tadi ada 3 negara nih asal dari Korea, Iya. Ketiga-tiga tuh. Dari Vietnam, Malaysia, Indonesia. ini ketiga Tiga pelatihnya dari Korea ini. dan dia punya apa? Sengit juga. So jadi Bang, sebagai pesan-pesan lah untuk kesimpulan daripada ini kabar bahagia nih, apa pesan-pesan Abang terkait Jadi dengan mudah-mudahan untuk Indonesia inilah, mudah-mudahan target Sinteyong ini sebenarnya juara Piala AFF ini. Saya Malaysia mau Malaya itu walaupun Malaysia kekurangan pemain sebenarnya, ada 11 pemain yang tidak hadir guys untuk ke skuad kebangsaan Malaysia disebabkan ada komitmen lain lah masing-masing, ada dengan klubnya, ada yang bercuti. Jadi Malaysia pun sekarang ini semua yang dipanggil itu pemain baru. Jadi mudah-mudahan lah pemain baru ini tim Pangun dapat menserasikan dengan cepat. Kalau tidak rugi juga Malaysia. Tapi harap juga, kita berharap juga Malaysia dapat bangkit cepat sama-sama dengan Indonesia ini. Ya, dan Vietnam pun bukan alang-alang, sebab Vietnam baru-baru ini dia mengalahkan Borussia Dortmund, klub kedua terbaik di Jerman. Orang kalahkan 2-1. Jadi keyakinan Vietnam itu untuk muncul juara ini pun sangat tinggi. Begitu juga dengan Singapura. Singapura persediaannya, dia membuat persediaan, dia berlatih di Jepang guys. Sekarang ini orang berada di Jepang. Semata-mata untuk persediaan Piala AFF ini saja. Jadi semua bersedia dengan sebaiknya. Apapun kita akan nantikan minggu depan 9 Desember nanti perlawanan sebenar akan berlangsung. Oke guys, jadi itu saja untuk kali ini. Komen Abang Askar sudah tentang sedikitlah kesimpulan daripada perlawanan untuk Piala AFF untuk musim kali ini. Jadi semoga kita punya pasukan kedua-dua ya. Malaysia, Indonesia ya sama-sama seiring ya Bang. Ya, kita bagi sokongan penuh. Bagi sokongan penuh. Malaysia, Indonesia kena sama-sama terus maju ke hadapan, semoga sukses. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Pesan sedikit Bang. Kalian bagi dukungan, bagi sokongan padu kepada Indonesia nanti main di Gelora Bung Karno. Kami di Malaysia akan memberi sokongan sepenuhnya kepada Malaysia main di Bukit Jalil guys. Oke, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.